Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Dr. Dadan Fitria Ramdan, MAG MMPD. Nah, di dalam supervisi pendidikan itu ada pengertian supervisi pendidikan, ada tujuan supervisi pendidikan, ada fungsi supervisi pendidikan, ada ruang lingkup, dan ada peran supervisi pendidikan, prinsip supervisi pendidikan, ada dimensi supervisi pendidikan, ada tipe-tipe supervisi pendidikan, ada teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan supervisi pendidikan yang akan dibacakan oleh Siti Fauzia Harnom. Kepada Siti Fauzia Harnom, saya persilakan. Jadi saya akan membacakan pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Suharsimi menjelaskan bahwa kata super dan vision yang berarti melihat secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat di atas. Menurut Ali Imran, supervisi pendidikan adalah serangkaian bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Sedangkan Suhertian berpendapat bahwa supervisi adalah kualitas pendidikan. Ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan tentang supervisi pendidikan. Yang pertama ada unsur proses pengarahan. Nah, di sini unsur proses pengarahan itu bantuan atau pertolongan dari pihak atasan atau pihak yang lebih memahami. Yang kedua, ada unsur guru-guru dan personalia sekolah yang berhubungan langsung dengan belajar mengajar para siswa sebagai pihak yang diberikan pertolongan. Yang ketiga ada unsur proses belajar mengajar atau situasi belajar mengajar sebagai objek yang akan diperbaiki. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi itu dengan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Dan di sini tujuan supervisi pendidikan itu adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, melainkan juga untuk membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya terdapat pengadaan fasilitas, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan hubungan yang baik kepada semua pihak yang terkait. Yang ketiga ada fungsi dan ruang lingkup yang akan dibacakan oleh Ulia. Kepada Ulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi supervisi pendidikan. Menurut pendapat Malik, supervisi terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar memiliki 3 fungsi. Yang pertama, supervisi kurikulum untuk menjamin penyampaian kurikulum dengan tepat. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademis. Dan yang ketiga, pengembangan profesi dalam melaksanakan program pengajaran. Nah, sedangkan menurut Seiwingen dalam Piet Sahertian, terdapat 8 hal fungsi supervisi. Yang pertama, mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Ketiga, memperluas pengalaman guru-guru.
menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan mengajar guru-guru. Sedangkan menurut Oteng Sutisna, bahwa supervisi itu berfungsi sebagai yang pertama, supervisi sebagai penggerakan perubahan. Yang kedua, supervisi pendidikan sebagai program pelayanan kemajuan pengajaran. Yang ketiga, supervisi sebagai keterampilan hubungan manusia. Dan yang terakhir, supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan. Berdasarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2009, ruang lingkup supervisi pendidikan itu meliputi yang pertama, membina guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Kedua, memantau pelaksanaan standar isi. Ketiga, memantau pelaksanaan standar proses. Keempat, memantau pelaksanaan standar kompetensi kelulusan. Kelima, memantau pelaksanaan standar tenaga pendidik. Dan memantau pelaksanaan standar penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada peran dan prinsip supervisi pendidikan yang akan dibacakan oleh Yuni. Kepada Yuni, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan peran, perilaku, dan prinsip supervisi pendidikan. Untuk yang pertama, peran. Jadi, peran supervisi pendidikan yaitu sebagai peneliti, yang kedua, konsultan dan penasehat, yang ketiga, fasilitator, yang keempat, motivator, dan yang kelima, pelopor pembaharuan. Nah, perilaku supervisi yaitu yang pertama, memperhatikan. Yang kedua, mengerti atau memahami. Yang ketiga, membantu dan membimbing. Yang keempat, memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dari pengembangan. Yang kelima, memupuk kepercayaan diri. Yang keenam, memupuk, mendorong bagi pengembangan inisiatif, kreativitas, dan pertumbuhan diri secara profesional. Lalu, prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yaitu satu, prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Yang kelima, menurut Nghadim Purwanto, prinsip-prinsip supervisi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu apa yang dibimbing dan diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, supervisi harus kenyataan yang sebenar-benarnya. Realitas mudah dilaksanakan. Yang ketiga, supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi. Yang kelima, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas hubungan pribadi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yuni. Selanjutnya, ada dimensi dan tipe-tipe supervisi pendidikan yang akan dibacakan oleh Siti Nurwanti. Kepada Siti Nurwanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Untuk selanjutnya yaitu dimensi supervisi. Dimensi supervisi mengatakan, menurut AEDI, mengatakan dalam pengawasan terdapat dimensi-dimensi yang menjadi objek pengawasan. Sejumlah aspek yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu diantaranya yang pertama substansi bidang.
yaitu meliputi pendidikan, kepegawaian, dan perlengkapan. Yang kedua, unit kerja, seperti unit utama, pusat-pusat, unit pelaksanaan teknis, dan satuan kerja pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dan yang keempat, BNBP dan Blok Grant, dana BOS, dan APBN Kemdiknas. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada ujian nasional dan sertifikasi guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tipe-tipe supervisi pendidikan. Yang pertama adalah tipe inspeksi. Tipe ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otoritas, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain dan bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Supervisi ini dijalankan untuk mengawasi, meneliti, dan mencermati apakah guru dan petugas di sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Tipe ini, para pegawai dibiarkan bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Dan yang ketiga, tipe korsif. Tipe ini sifatnya memaksakan kehendak. Apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak supervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Yang keempat adalah tipe training dan guidance. Tipe ini adalah tipe yang memberikan latihan dan bimbingan. Dalam tipe ini, guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Dan yang kelima adalah tipe demokratis. Dalam tipe ini, tanggung jawab bukan hanya pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan kepada anggota atau warga sekolah sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Siti Nurwanti. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi teknik dalam supervisi pendidikan, dan kesimpulan akan dibacakan oleh Siti Robiah Hadawiyah. Kepada Siti Robiah Hadawiyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik supervisi yang bersifat kelompok. Dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Contohnya, pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, dan tukar-menukar pengalaman atau disebut sharing of experience. Kemudian yang kedua ada teknik individual dalam supervisi, yakni teknik ini adalah pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Contohnya seperti teknik kunjungan kelas, teknik observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain, kemudian penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar, kemudian yang terakhir menilai diri sendiri. Untuk yang ketiga yakni diskusi panel. Diskusi ini dilakukan dihadapkan guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya ada seminar. Seminar ini adalah rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membuat, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Yang kelima ada simposium. Simposium adalah kegiatan mendatangkan ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Kemudian yang keenam ada demonstrasi mengajar, yaitu usaha meningkatkan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor. Kemudian yang ketujuh ada buletin supervisi, yaitu media yang bersifat cetak di mana didapati peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara mengajar, tingkah laku siswa, dan yang lainnya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulannya adalah, supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Kemudian, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan dimaksud untuk memungkinkan pertumbuhan kecakapan dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru atau orang yang disupervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Siti Robiah Adawiyah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.